Kita boleh melihat panduan kita di halaman 12 sampai seterusnya. Nah, ini adalah Sahih Accounting 6, di mana terdapat tampilan-tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah awal yang kita lakukan. Adalah di sini ada menu membuat data baru, membuat data sebelumnya, membuka data, membuka file backup, daftar data sebelumnya. Nah, ini adalah register ketika ada yang mau menjadikan member Zahir Accounting. Ya, di sini ada data contoh, di sini bisa kita keluar dari aplikasi Zahir. Yang memiliki Zahir atau aplikasi sekarang boleh di contoh ya. Nah, oke adik-adik sekalian, karena ini adalah pertemuan pertama kita, ya, pertemuan di Zahir ini kan kita baru pertama kali ingin membuat satu perusahaan. Nah, kalau baru mau membuka satu perusahaan, ini yang kita klik, yaitu membuat data baru. Tapi kalau sudah buat data perusahaan yang kemarin, nah ini baru buka data. Buka data ini kita bisa membuka data kalau filenya adalah file GDB. Nanti saya contohkan apa itu file GDB, apa itu file GBK. Kemudian di sampingnya ini, kita bisa membuka file backup ketika ada file GBK. Sama halnya kalau di Microsoft Word. Di Microsoft Word kan di situ di belakang ada titik doc. Berarti itu doc adalah dokumen. Ya kan? Nah, kalau Sahir ini ketika pada saat kita ingin membuat file, ya filenya adalah GDB. Tapi kalau kita ingin membackup, yang namanya GBK. Oke deh sekalian, saya akan membuat data baru karena ini adalah langkah pertama awal yang kita baru ingin memulai. Oke, klik membuat data baru. Oke, ketika membuat data baru, kita harus mengetahui informasi-informasi perusahaan. Coba buka halaman 11, contoh kasus perusahaan dagang. Siapa nama perusahaannya ini, Dek? Yaitu Pratama Enterprise. Pratama Enterprise. Bisa dilihat semua ya, bukunya halaman 11. Ini adalah perusahaan Pratama Enterprise dengan ketika ada alamat deh, ya bisa dicantumkan di sini alamatnya, alamat perusahaan, negara, kota, dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan ya, karena di sini di halaman 11 tidak ada halaman, jadi saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, kalau penyusunan laporan keuangan, kita harus melihat transaksi mulai dari bulan berapa? Bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, Januari. di sini saya lihat transaksinya tahun berapa? Yaitu 2014. 2014. Nah, adik-adik sekalian, Caca Mito 2014 toh? Iya. Nah, oke. Jadi di sekalian perlu kalian ketahui, kalau di sini warna hitam, ini warna hitam artinya tanda centang. Ya. Tapi kalau tidak dicentang, dia akan begini warnanya. Putih, pikirannya hitam. Apa artinya, Dek? Artinya adalah kalau putih begini artinya tidak dicentang, berarti nanti dalam perusahaan tersebut akunnya itu akan diinput manual. Mau tidak input manual kas itu dalam kategori harta, perlengkapan, peralatan, itu harus diinput manual. Oke, paham kalau tidak di checklist? Iya. Nah, tetapi kalau kita checklist, Dek, kalau kita checklist, jadi nanti di situ semua perusahaan di enterprise ini akun-akunnya sudah ada semuanya muncul akun-akunnya, tidak perlu kita tambah-tambah akun, ya. Ini yang ada di enterprise. Tetapi ketika kalian memiliki dan ingin membuat 1 akun, 2 akun, 3 akun, nah boleh kita tambahkan. Nanti kita praktekkan ya.
Selanjutnya, di sini ada lokasi dan nama file. Lokasi dan nama file ini maksudnya adalah di mana kita akan nanti menyimpan filenya kita, file GDB-nya kita, ya, file GDB. Nah, oke, saya ingin menyimpan file saya di komputer saya, ya. Ini ada segi 4, kita boleh. Oke, saya simpan di komputer ya, di komputer di database saya. Nah, ini ada nih file name GDB, silakan saja. Nah, saya input di sini A B Nasrullah. Langsung saja save, jangan lagi tulis GDB-nya, ya. Langsung save. Setelah itu deh, kita boleh klik ini, lanjutkan. Nah, ini ada konfirmasi akhir dari perusahaan. Nama perusahaannya adalah Pratama Enterprise. Oke, proses. Silahkan diklik proses. Screen share-nya ada? Share screen? Hilang, Pak. Hilang, Pak. Lagi ya. Hilang, Pak. Ya. Oke, kelihatan share-nya? Iya, Ya, oke. sudah ada, Pak. Selanjutnya adalah dia masuk ke jenis usaha. Nah, kira-kira ini Pratama Enterprise, ini masuk bidang usaha apa? Kalau dia dagang, nah silakan pilih perdagangan. Kalau dia jasa, silakan pilih jasa, manufaktur, konsultan, lembaga pendidikan, koperasi, dan sebagainya. Oke? Ya, karena ini saya lihat Enterprise Pratama ini masuk di dagang, jadi kita klik lanjut. Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum. Lanjutkan proses. Ya. Nah, ini sedang dalam berproses. Semua akun-akun yang ada berproses semuanya. Ada yang sudah praktekkan sekarang? Belum ya? Ya, nanti saya kirimkan rekornya ya. Oke, setup data mata uang. Oke, lanjutkan IDR kita karena Indonesia merupakan mata uangnya rupiah ya. Lanjutkan. Kemudian ada mata uang asing dolar, ya lanjutkan saja. Oke. Ini adalah tampilan yang sesungguhnya dalam aplikasi Zahir ini. Nah, di Zahir ini, kita sudah melihat transaksi-transaksi yang ada di halaman 12 sama halaman 13. Ya, sambil melihat nanti PDF-nya, halaman 12 sama halaman 13. Nah, perlu kita ketahui, sebelum ada transaksi, perlu kita ketahui, nah, yang harus kita tambahkan adalah di sini. Di sini data-data, data-data klik. Nah, ketika kalian memilih data-data, nah di sini ada data rekening. Data rekening boleh kita klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilan semua akun-akun yang ada. Kas, bank, ada bank USD, dan sebagainya. Di sini semua yang tadi saya katakan bahwa di sini akan otomatis akun-akunnya. Setelah tadi saya mengklik atau menghitamkan itu yang tadi sebelumnya kan. Nah, ini adalah akun-akun perusahaan enterprise tadi. Tapi apakah ini Kak boleh diedit atau bisa dihapus dan ditambahkan akun-akun lain? Ya bisa. Ini kita mau menambahkan, silakan tambahkan ini paling ujung bawah. Tabe Pak, jalan screen, share screen tak Pak? Apa? Tidak
Tak jalan ke anu tapi share screen tak. Oh, sorry ya. Oke, sudah? Iya, Pak. Sudah kelihatan. Iya, sudah kelihatan ya. Saya ulangi kembali ya tadi, Dek. Sampai di mana? Sampai di sini ya? Atau sampai di mana? Yang Tadi latar Pak kuning yang tadi itu, sampai Kak. info Pak, info. Ya? Sampai di sini? Yang info tadi, Pak. Oh, info. Yang Nanti dibuka saja ya, nanti nanti dibuka ini. Atau begini di info tadi ya? Oh, kalau di info tadi sudah harus ini. Kembali lagi. Ya, dilihat nanti saja rekamannya ya. Nanti saya kirim rekaman. Iya. Tapi ini sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Iya. Ya, Pak. Ya, baik adik-adik sekalian. Ini adalah tampilan awal ketika kita sudah melanjutkan tadi dan memproses info-info yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Nah, ini sekarang data-data ini data rekening yang harus kita perbaiki. Data rekening kita boleh klik 2 kali. Ini ada data rekening yang sesuai tadi diinformasikan bahwa kalau kita checklist akan muncul semua akun-akunnya. Tapi kalau kita tidak checklist, nanti kita akan input manual. Adik-adik sekalian, kalau kita ingin menambahkan, ini tambahkan. Kita mau mengedit, ini pakai edit pulpen. Kita mau menghapus akun, ini di bawah ada. Oke? Paham sampai di sini, Dek? Mengenai Iya, paham. ditutup untuk daftar akun-akun. Kemudian sekarang kita masuk ke data nama alamat. Klik 2 kali tadi. Kalau data nama alamat kalian pernah dengar begini nggak? Si A di transaksi ini mengatakan bahwa A membeli perlengkapan di toko ABC. Pernah? Pernah. Nah, toko ABC ini yang harus diinput di data nama alamat kepada siapa kita bertransaksi. Oke, kepada siapa kita bertransaksi. Misalkan toko ABC. Kita harus menambahkan di sini deh. Ya, menambahkan di sini add date. Klik add date. Apakah itu customer? Di sini ID jangan dihapus ya. Di sini ada type-nya, tipe, ada customer, ada vendor, ada employee, ada other. Nanti cari artinya masing-masing. Apa itu customer, Kak? Apa itu vendor? Apa itu employee? Apa itu other? Oke, saya kasih sampel saya ya. Perusahaan ABC. Dia merupakan customer. Kalau sudah itu, kita langsung rekam. Nah, ini sudah ada ABC sebagai customer. Kalau saya mau menambahkannya lagi, tambah lagi. Customer kedua, pakai DEF. Dia sebagai vendor. Nah, ini ada. Sudah terekam. Jadi, adik-adik sekalian, kita tidak boleh sembarang menginput nanti nama toko atau nama apa saja itu untuk ketika kita bertransaksi. Ya. Oke, silakan ditutup. Nah, adik-adik sekalian, yang perlu kalian ketahui, mohon maaf sebelumnya, share screen-nya, screen sharing-nya tampil ya? Tampil. Kita beralih kepada halaman 12. Silakan dibuka halaman 12-nya. Ya. Yang pertama, ketika kita sudah menginput namanya data rekening, data nama alamat, sekarang kita harus menginput laba apa, Dek? Tahun sebelumnya. Kita harus menginput laporan keuangan neraca, yaitu tahun 2000. Tadi ini 2000 berapa?
2014. 14. Ya, 14. jadi kita harus melihat laporan neraca tahun sebelumnya, ya. Laporan neraca tahun sebelumnya. Itu ada di atas di halaman 12, ya. Ada neraca Pratama Enterprise. Total aktifanya 162.165 ribu rupiah. Begitupun dengan total hutang dan modal. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada saldo awal. Nah, kita harus input dulu saldo awal tak? Saldo awal akun. Oke, saldo awal akun. Di situ pasnya berapa? Kasnya 3. Oke, 3.500.000. Oke. Saya sudah input 3.500.000 ya, ini di tampilan layar kalian, 3.500.000. Lanjut, bank apa deh? Bank berapa? Bank 25 juta. 25.500.000. Oke, lanjut piutang dagang. Nah, di sini ada piutang usaha. 4.500.000. Ya, jadi untuk piutang usaha seharusnya tadi di situ ada nama akun-akun. Jadi seharusnya tadi di situ kita harus mengubah piutang usaha menjadi piutang dagang. Tapi tidak apa-apa, ini sudah terlanjur ya. Nanti kita sebelum nanti kita masuk ke praktikum, nanti ubah ya piutang usaha menjadi piutang dagang. Oke, piutang dagang berapa? 4 juta. 4.550.000. 10.000. Oh, sorry, tinggal 10 menit untuk upgrade-nya ya. 4.550.000 rupiah. 40.000. Lanjut, apa deh? Persediaan Lanjut barang dagang. Barang dagang. Persediaan 800.000. barang dagang. Ya, saya input di sini persediaan 1 ya. Seharusnya tadi juga diubah persediaan 1 menjadi persediaan barang dagang, yaitu 13.815.000 rupiah. Ya, oke, lanjut asuransi. Asuransi berapa? 2.300.000 rupiah. Oke, 2.300.000 rupiah. Lanjut apa lagi deh? Yaitu Total aktivitas lancar, Kak. kalau total aktiva lancar atau total aktiva tetap itu tidak diinput berapa nominalnya, tetapi yang Kendaraan. ini adalah akun-akun ya. Jadi lanjut adalah kendaraan. Kendaraan adalah Kendaraan 25 25 juta rupiah. oke, lanjut kepada akumulasi penyusutan kendaraan. 12.500.000. Oke, ingat ya, akumulasi itu kita kasih tanda kurang ya, kurang 12.500.000 rupiah. Next, kita masuk ke utang lancar. Utang lancar, utang usahanya berapa? 16.875.000 rupiah. Oke, saya sambil cari utang usaha. Oke. Utang dagang. Ya, utang dagang. Nanti ganti ya, jadi utang dagang di situ ya. Sebelum masuk ke sini, saldo awal kita harus dulu mengubah utang usaha menjadi utang dagang ya, Dek. Yaitu 16.875.000. Oke, next. Utang gaji. Utang gaji berapa? 2.115.000 rupiah. Oke, next. Apa lagi? Utang bank. Utang bank 81.375.000 rupiah. Oke, next. Iya. Modal di setor. Modal di setornya 35.500.000. 35.500.000. Yang terakhir adalah laba ditahan. Laba ditahan adalah 26.300. 300.000. Nah, selesai kita penginputan di neraca untuk saldo awal akun.
lihat setelah kita mengisi semua saldo awal akun yang ada di neraca, lihat ini deh, nilai sebesar 0. Apa artinya 0? 0 itu artinya adalah seimbang antara aktiva dengan pasiva. Oke, paham? Iya, paham. Nilainya di sini 0, kita lanjutkan rekam. Ini sudah merekam saldo awal perkiraan ya. Oke, setelah itu, nah ternyata setelah neraca ada saldo piutang. Nah, di mana kita input saldo piutang deh? Nah, kita kembali ke setting. Saldo awal piutang usaha. Silakan klik saldo awal piutang usaha. Oke, saldo awal piutang usaha. Ada PT Megantara, ada PT Unggul Utama, ada CP Cipta Kreasi. Oke, di sini ada 3 nama perusahaan atau nama pelanggan ya. Nah, adik-adik sekalian perlu kalian ketahui bahwa kalau kita mau menginput nama perusahaan ini ketiga ini, tutup mic dulu ini. Ini saya memberikan kepada kalian lebih gampangnya. Kalau ini sebenarnya bisa juga, tapi ini lebih rumit. Kalau pendapat saya, ya. Saya tutup dulu, tutup. Di sini ada piutang. Nah, ini di sini kita akan input masuk, ya. Oke, ini klik tambah, data nama alamat. Apa tadi, Dek? Yaitu PT Megantara. Mohon maaf ya, karena sebelumnya kan data Pratama Enterprise. ya, saya edit saja ini ya. Tadi kan sudah saya input ini, tinggal saya edit ya. Ya, edit data. Saya edit ini ABS. Yaitu PT Megantara. Megantara. Oke, customer, dia sebagai customer ya. Oke, rekam. Nah, lanjut, saya edit ini, DF. Edit data, kemudian ini sebagai customer juga. Kemudian saya edit menjadi PT Unggul Utama. Oke, langsung rekam. Oke, next. Lanjut, tinggal satu, yaitu CV Cipta Kreasi. Cipta Kreasi. Oke, rekam. Oke, ada sekalian, di sini ada sudah 3 nama perusahaan. Ya, setelah kita input ini di data nama alamat, silakan ditutup. Muncul kita beralih kepada setting saldo awal piutang. Silakan diklik. Nah, sekarang kita akan menginput saldo awal piutang usaha. Klik baru, klik baru. Nah, kemudian nama pelanggannya siapa? Klik ini segi 4. Nah, ini sudah muncul. Siapa yang pertama? Yaitu PT Megantara. Klik OK. Tanggal berapa, Dek? Yaitu tanggal 1 Desember 2013. Nomor invoice-nya berapa? INV 01. 1. Kemudian SO-nya tidak ada, kemudian mata uangnya IDR, nilai piutangnya berapa? Yaitu Rp1.250.000. Sudah itu, klik rekam. Oke, sudah terinput, sudah terekam, yaitu Rp1.250.000 PT Megantara piutangnya. Kemudian lanjut lagi, ada Unggul Utama. Klik baru. Itu PT Unggul Utama. Klik PT Unggul, kemudian OK. Tanggal berapa, Dek? Yaitu 1 November. Klik November. 1 November 2013. Oke, kemudian nilainya berapa? 2.450.000. Rp2.450.000. Oke, terus rekam.
Nomor invoice tidak benar. Oke, karena tadi saya tidak menginput nomor invoice. Nah, di situ ada mengatakan tadi nomor invoice tidak jelas ya. Jadi harus invoice-nya berapa? INV 02. Silakan 02. rekam. Dua. Rekam lagi toh. Terakhir TP Cipta Kreasi. Klik Cipta Kreasi. kemudian klik oke. Tanggal berapa deh? Silakan diatur tanggalnya, yaitu tanggal 25. Tanggal 25 November 2013. Nah, nomor invoice INV 03. nilai mata uang, nilai piutangnya berapa? 850. 50.000 rupiah. Oke, silahkan rekam. Nah, sekarang ada kalian di sini semua saya sudah input saldo awal piutang usaha Pratama Enterprise, ya. Oke, saya tutup. Sudah selesai. Lanjut kepada saldo utang. Nah, sekarang kita masuk ke saldo utang. Kita harus menginput saldo utang ya. Klik setting kembali saldo awal utang usaha. Nah, baik kalian sekalian, sesuai dengan yang tadi kita lakukan di saldo piutang, nah terlebih dahulu kita menginput dulu nama-nama perusahaan. Ya, ini adalah langkah kedua untuk menulis atau menginput saldo utang, yaitu nama-nama suppliernya. Di sini kita bisa menginput. Kalau yang tadi kita langsung kepada menu data nama alamat. Tetapi saya akan menampilkan kepada kalian langkah yang kedua untuk menginput nama perusahaan. Nah, sekarang klik baru. Nama pemasoknya adalah PT Sinar Elektro. Silakan klik segi 4 ini. Sinar Elektro. Nah, sekarang kita harus menginput perusahaan ini, yaitu klik baru. Oke, sekarang Sinar. Oke, sorry, PT Sinar Elektro. Oke, vendor silakan direkam. Oke, tambahkan lagi CV Riung Jaya. CV Riung Jaya. Oke, silakan direkam. Oke, kemudian lanjut lagi ada CV Cipta Kreasi. Kemudian klik rekam. Nah, setelah kita menginput yang ketiga perusahaan ini, ada sekalian. Oke, sekarang kita input Sinar Elektro. Sinar Elektro, terus oke. Terus tanggal 4 Desember 2013. 4 Desember 2013, oke. Kemudian nomor invoice-nya berapa ada sekalian? Yaitu INV 01. Kemudian nilainya adalah nilai utang yaitu 10 juta. Klik rekam. Oke, sudah. Kemudian kedua adalah CV Riung Jaya. CV Riung Jaya. Klik OK. Kemudian atur tanggalnya yaitu 5 November 2013. 5 November 2013. Nah, oke. Kemudian nomor invoice-nya MV 02. Nilai utangnya berapa? Yaitu 6.025.000 rupiah. Kemudian klik rekam. Oke, next yang terakhir yaitu CV Cipta Kreasi. Klik OK. Kemudian tanggal 25 November. Oke, kemudian IV 03. Kemudian nilai utang 850. Kemudian klik rekam. Ya, semuanya saldo awal utang sudah terpenuhi. Kemudian klik tutup ada sekalian. Nah, sekarang
kita akan menginput yang namanya saldo persediaan. Nah, saldo persediaan yaitu kita harus dulu menginput nama barang-barangnya. Kalau tadi kita menginput nama-nama supplier, nama-nama pelanggan, kita sekarang akan menginput yang namanya nama-nama barang. Di mana nama barang yang akan diinput? Yaitu di persediaan. Kita boleh klik di sini persediaan, terus data produk. Atau boleh tadi di sini data-data, yaitu data produk. Silakan klik 2 kali. Nah, oke, data produk. Silakan klik tambah yang paling ujung di bawah. Add that. Kode barang. Kode barang yaitu B01. Kemudian deskripsi adalah kipas angin. Kemudian kelompok barang. Kelompok barang kira-kira ini barang apa? Nah, ini produk 1 bisa diubah menjadi barang elektronik ya. Edit. Barang elektronik. Oke, silakan direkam. Iya. Oke, klik saya oke ya. Oke, produk 1 nanti akan dia berubah sendiri. Oke, klik rekam. Itu dia berubah sendiri barang elektronik. Oke, lanjut ada sekalian. B02. B02. Rice cooker. Barang elektronik, kode kelompok barangnya, kemudian rekam. Oke, next. Selesaikan sampai ke B07 ya. Sorry, B03. Radio FM. AM. Kemudian klik rekam. Yang lainnya ya. Oke, lanjut. Edit. Kode barang yang keempat. B04. Kemudian deskripsinya adalah TV 20 inci. Dan rekam. Oke, next. B05. Deskripsi TV 14 inch. Oke, rekam. Lanjut B06. Deskripsinya apa dek? Mesin cuci. Kemudian rekam. Lanjut edit B07. Deskripsi yaitu kulkas. Oke, silakan direkam. Oke, semuanya saya sudah input data produknya mulai dari kipas angin sampai di kulkas. Silakan ditutup adik-adik sekalian. Nah, sekarang baru kita masuk kepada saldo awal persediaan. Klik setting, masuk ke saldo awal persediaan. Menginput saldo awal persediaan, silakan diklik yang baru. Klik tombol menu baru. Kita lihat gudang, tidak usah dikotak-katik ya, langsung kode barang. Kode barang B01. B01. Dan oke.
Stok awalnya berapa adik sekalian? Stoknya adalah 5. Berapa HPP-nya? Harga pokok persatuannya atau satuannya itu 75.000. Jangan salah ya. Jangan sampai harga pokok satuan kita input total ya. Tapi satuan Rp75.000. Klik rekam. Oke, selanjutnya baru kode barang B02. Kemudian oke. Berapa 02 deh? 125.000. Ada 2 stok, yaitu dengan nilai Rp125.000. Oke, rekam. Oke, next. Oke, kita next. B03. Oke. Kemudian stok awalnya berapa? 7. Kemudian harga pokok satuannya Rp35.000. Oke, rekam. Lanjut B04. Jangan bosan-bosannya ada sekalian. Kita menginput transaksi B04. Stoknya berapa? TV 20 inci yaitu 4. Dengan harga 1 TV yaitu Rp825.000. Wah, TV sekarang murah-murah ya, satuannya Rp825.000. Silakan diklik rekam, kemudian masuk ke B05. B05 TV 14 inch, kemudian klik OK. Satuan awalnya berapa? Stok awal ya. B05 ada 8. Kemudian nilainya adalah 315.000. Wah, lebih murah lagi ini. 300. Jadi anak kos-kosan bisa membeli TV ini 315.000. Oke, lanjut B06. Mesin cuci. Ya, mesin cuci berapa stoknya yang disediakan di situ? Itu 4 ya. Kemudian 4. Kemudian harga pokok persatuannya itu Rp375.000. Kemudian klik rekam. Next, terakhir B07 ya. B07, klik OK. Kemudian stok awal kulkas yaitu 5. Harganya yaitu Rp1.125.000. Oke, klik rekam. Silakan ditutup. Karena kita sudah menyelesaikan saldo akhir persediaan barang. Klik. Pastikan tidak ada user lain dan yang sedang membuka data. Ya oke ya. Nah, kita sudah menginput semua saldo awal persediaan. Saldo awalnya Pratama Enterprise. Nah, oke, sekarang ada sekalian. Lanjut, setelah apa yang kita input saldo awal ini. Nah, sekarang kita masuk kepada transaksi-transaksi. Baik itu berupa transaksi nota atau kwitansi dan sebagainya. Yang ada diterima di perusahaan-perusahaan lain. Oke, kita lihat buku yang tersedia. Oke, transaksi yang pertama, biaya operasional tanggal 3 Januari dibayar pemasangan iklan radio sebesar Rp250.000 kepada CP Trimega secara tunai melalui bank ya. Oke, kita lanjut biaya operasional. Berarti jurnalnya apa ini ada sekalian? Biaya pemasangan iklan. Berarti kasnya keluar kalau biaya pemasangan iklan. Berarti iklan ya, biaya promosi iklan. Oke, kita masuk ke menu kas dan bank karena ini kas keluar. Oke, silakan klik 2 kali kas keluar. Klik baru. Akun kasnya apa ada sekalian? Karena di sini secara tunai melalui bank, jadi saya pilih bank. Karena di transaksinya dia membayar biaya iklan radio melalui bank, ya. Oke, penerimanya siapa? Yaitu CP Trimega. Di sini ada tidak CP Trimega? Kalau di sini tidak ada CP Trimega, silakan diklik
baru. Itu CP Trimega. Oke, sudah itu langsung rekam. Oke, lanjut kita klik Save Trimega ya. Oke. Nah, ini sudah CP Trimega. Karena ini adalah kolom kas keluar, jadi kita tinggal menginput satu akun saja, yaitu biaya iklan. Kita cari biaya iklan ya. Biaya berarti kalau biaya masuk ke 5 atau 6 ya. Ini biaya beban iklan dan promosi. Klik OK. Setelah itu berapa nilainya dari sekalian? Itu Rp250.000. Setelah ini atur tanggalnya. Tanggal berapa? Yaitu tanggal 3 Januari 2014. Jauh juga ya. Kita harus cari tanggal dulu, tahun 2014. Ya. Wah, lama juga ya. Kita ke 2014. Nah, ini 2014, 3 Januari ya. Lewat 3 Januari. Oke. Kemudian klik sebesar. Nah, sebesar nanti ini akan otomatis. Nah, Rp250.000. Setelah ini kita klik rekam. Sudah terekam. Silakan ditutup dengan cara batal. Nah, ini sudah masuk CP Trimega. Kemudian kita akan melanjutkan kepada transaksi kedua, yaitu pembayaran piutang. Ya, pembayaran piutang. Nah, kira-kira kita di mana? Menu apa di pembayaran piutang ini? Yaitu di menu penjualan, kemudian pembayaran piutang. Di mana sih pembayaran piutang ada sekalian? Nah, di sini ada akunnya pembayaran piutang usaha. Silakan diklik pembayaran piutang usaha. Kemudian klik baru. Di sini transaksinya tanggal 6 Januari 2014 diterima pembayaran dari PT Megantara atas piutang yang lalu sebesar Rp750.000 secara tunai melalui bank. Ya, melalui bank ya, jangan lupa. Ini dari PT Megantara. Silakan diklik kolom-kolomnya. Nah, ini adalah PT Megantara. PT Megantara, oke. Kemudian klik 2 kali di sini dan sekalian. Ini ada tadi piutang dari PT Megantara. Karena dia mau membayar Rp750.000. Jadi klik ini, kemudian klik oke. Berapa jumlah yang dibayar nih sekalian? Nah, jumlah yang dibayar ini. Lihat, ini harus diedit ya, yaitu Rp750.000. Jadi berapa mami nanti itu saldonya, sisa piutangnya PT Megantara. Setelah itu ada sekalian, kita perbaiki tanggalnya. Kita kembali lagi ke tahun 2014. Oke, masuk 2015 tanggal 6 Januari. Oke, kemudian klik sebesar. Di sini otomatis ya. Kemudian rekam. Ini sudah terekam ada sekalian. Kemudian untuk menutup dengan cara klik batal. Ini sudah terekam PT Megantara ya. Oke, sekarang kita akan menginput transaksi selanjutnya yang berbunyi, saya tutup dulu ini ya. Yang berbunyi pada tanggal 8 Januari 2015 diterbitkan SO. Berarti kalau SO berarti sales order ya dari PT Bayu Segara dengan rincian sebagai berikut. Berarti ini adalah order penjualan ya. Kita masuk pada order penjualan. Klik baru. Sekarang nama pelanggannya siapa? Nama pelanggannya adalah PT Bayu Segara.
Nah, karena di sini tidak ada PT Bayu Segara, silakan di input baru. Perusahaan PT Bayu Segara. Kemudian rekam. Pilih PT Bayu Segara, kemudian oke. Oke, lanjut. Jangan lupa tanggal ya. Tanggalnya dari 8 Januari 2014. Tanggal 8 ya. Oke. Kemudian nomor barang ada B03, kita pilih B03 ya. Kemudian klik oke. Oke, kemudian order 1. Lanjut. Oke, harga 120. Harga berapa harganya Dinda? Harga itu 75.250. 75.250. Oke, langsung tap. Oke. B05. B05, kemudian klik oke. Berapa di order? Itu 1 juga. 1, harganya berapa? Itu 495 rupiah. Kemudian klik tap. Nah, kemudian di sini tidak ada penjelasan termin of sales 1, termin of sales 2, berapa biayanya, langsung saja ya sekalian kita rekam. Nah, sudah terekam untuk sales order. Kemudian klik batal. Oke, silakan tutup. Nah, sekarang kita masuk kepada transaksi selanjutnya. Tanggal 9 Januari 2014 dijual secara kredit PT Bayu Segara sekaligus dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp100.000. Berarti ada uang mukanya Rp100.000 ya. Dengan rincian sebagai berikut. Ya, kita masuk ke menu apa ini sebenarnya? Karena dia melakukan pembayaran uang muka, ya. Oke. Berarti penjualan, jangan lupa kita input dulu uang mukanya. Kita coba ini ya. Oke, tutup dan daftar uang mukanya. Kita masuk kepada menu penjualan ya. Tapi kita harus input terlebih dahulu uang muka penjualan. Baru di sini akun kas, kita pakai akun kas ya. Kita pakai akun kas saja ya. Pelanggannya siapa? Yaitu PT Bayu Segara. Oke, klik PT Bayu Segara, kemudian klik oke. Kemudian sebesar Rp100.000. Oke, setelah itu tanggal berapa? 9 Januari. Kita ke tanggal lagi ya kembali. Januari. Oke, kemudian klik oke. Oke, setelah itu saya rekam ya. Nah, itu dia. Uang muka penjualan sudah terinput untuk PT Bayu Segara. Oke, setelah itu
Silakan ditutup uang muka penjualan. Tutup, lanjutkan transaksinya. Kita masuk kepada transaksi pengiriman barang karena di sini dikatakan tadi bahwa dijual secara kredit, secara sekaligus dilakukan pembayaran uang muka dengan rincian sebagai berikut. Nah, pada saat barang diterima sekaligus untuk mencatat transaksi di atas. Nah, sekarang penjualan, masuk penjualan, kemudian invoice penjualan. Oke, nama pelanggannya siapa? Nama pelanggannya adalah PT Bayu Segara. Kemudian klik OK. Kemudian tanggalnya lagi atur. Tanggalnya ya tadi sesuai ya 9 Januari 2014. Kita mencari tanggal ya. Oke, 9 Januari 2015, oke. Kemudian nomor barang. Nomor barang B03 radio FM, kemudian klik OK. Kemudian dikirim, berapa dikirim oleh sekalian, yaitu 1. Kemudian harga satuannya adalah, lihat di tabel Anda, 75.250, 75.250. Kemudian tab, lanjut ke B05. Klik OK. Kemudian berapa? 1. Yaitu 495 ya. 495.000 rupiah. Oke, jangan lupa uang muka penjualan terinput 100.000 rupiah. Ini kita klik saya di sini ya, 100. Nah, kemudian centang. Oke deh. Setelah ya, ada sekalian jangan heran kalau di sini cuma 100 ya. Seharusnya itu kan 100.000 rupiah. Ini sistemnya terlalu sistem. Oke, klik rekam. Sudah terekam, jadi ada sekalian kembali lagi. Kalau kita ingin menutup penjualan ini, kita klik batal. Oke, baik sekalian. Kita tutup ya untuk invoice penjualan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada transaksi selanjutnya yang berbunyi tanggal 13 Januari 2015 dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT Lancar Jaya dengan rincian sebagai berikut. Silakan lihat sendiri transaksi yang ada, saya sudah share ya. Oke. Dibeli secara kredit. Nah, di sini ada biaya kirim sebesar 100.000 rupiah. Nah, kita akan melanjutkan dengan menu apa, ada sekalian. Nah, sesuai dengan apa yang terjadi atau permintaan daripada transaksi, yaitu pembelian. Nah, kita masuk kepada menu pembelian. Kemudian dibeli secara kredit, ya, berarti penerimaan menerima barang. Kemudian klik baru. Oke, saya batal dulu ya. Saya melihat dulu menu-menu yang ada di pembelian. Benar permintaan barang, ada permintaan nama harga, ada order pembelian. Berarti ini bukan order pembelian, tapi ini adalah penerimaan barang. Oke, silakan klik buka tadi penerimaan barang. Oke, klik baru. Oke, kita kasih masuk pemasok. Silakan dipilih pemasoknya siapa. Ya, PT Lancar Jaya. PT Lancar Jaya.
Oke, silakan buat baru untuk PT Lancar Jaya. Seperti biasanya untuk membuat nama alamat ya, PT Lancar Jaya. Kemudian klik rekam. Pilih Lancar Jaya, kemudian oke. Sekarang tanggal faktur. Tanggal faktur silakan 13 Januari 2014. Januari. Kemudian klik oke, tentukanlah tanggal ya. Kemudian nomor barang ada B01. Kemudian klik oke. Kemudian diterima 10 dengan harga yaitu 73.000. Ya, silakan diubah 73.000 rupiah sesuai dengan pembelian ya. Kemudian setelah itu ada biaya, kita lanjut ke B02. Rice cooker. Oke. Diterima 10 lagi. Kemudian dengan biaya pembelian 121.000 rupiah. Oke, lanjut ke B03. Ini pembelian barang ya. B03. Radio. Berapa yang dibeli? Yaitu 5. Berapa harganya? Itu 65.000 rupiah. Nah, ini radio lumayan mahal ini. Oke, kemudian tanggal pengirimannya sesuai yang ada di transaksi, silakan input ya. Kemudian biaya lain-lainnya berapa? Nah, tinggal ini klik biaya lain yaitu 100.000 rupiah. Kemudian klik rekam. Oke, finish untuk pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Ya, sekarang tutup, klik batal. Kemudian tutup ya. Oke, selanjutnya kita beralih kepada transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya dengan transaksi yang berbunyi tanggal 15 Januari 2014 dibayar secara tunai melalui kas. Ingat garis bawah yang namanya kas sebesar Rp51.000 untuk biaya kebersihan dan keamanan. Oke. Berarti dengan secara analisa berarti bahwa kita harus membayar biaya kebersihan ya, biaya kebersihan. Berarti kalau kita ingin membayar biaya kebersihan, berarti ada apa yang keluar, yaitu kasta. Kita masuk pada kas dan bank, yaitu kas keluar. Oke, kita klik baru. Ini melalui kas. Jadi kita akan ubah di sini akun kasnya, yaitu pakai kas. Penerimanya siapa? Yaitu ya kita input saja yang baru, yaitu kebersihan. Kemudian rekam. Kita pilih kebersihan ya. Kebersihan, kemudian klik OK. Kemudian kita masuk kepada akun. Berarti akun biaya kebersihan ya. Cara kita akan mencari biaya kebersihan. Adik sekalian. Berarti di 65 biaya kebersihan ada tidak biaya kebersihan sini sekalian? Biaya kebersihan, yuk kita cari biaya kebersihan. Kalau tidak ada biaya kebersihan, adik sekalian, kita harus menambah atau mengedit. Kita edit saja ini beban akhir. Edit menjadi beban kebersihan dan keamanan. Kemudian klik rekam.
Nah, kemudian pilih biaya kebersihan keamanan, kemudian klik OK. Nilainya berapa? Ada sekalian, yaitu Rp51.000. Ya. Kemudian atur tanggalnya. 15 Januari 2014. Januari 2015, oke. Kemudian klik sebesar. Dia otomatis ya. Kemudian klik rekam. Oke, sudah terekam. Silakan ditutup dengan klik batal. Oke, tutup ya. Kita beralih kepada transaksi-transaksi berikutnya. Apa bunyi daripada transaksi berikutnya? Yaitu, oke, tanggal 17 Januari 2014 dibayar utang kepada CP Riunjaya sebesar Rp1.250.000 secara tunai melalui bank. Ya, tunai melalui bank ya, karena pembayarannya tepat waktu, CP Riunjaya memberikan promosi tambahan, diskon. Nah, di sini ada diskon Rp275.000. Kira-kira kita masuk menu apa? Karena dia ingin membayar utang. Pembayaran utang. Berarti kita masuk kepada pembelian atau penjualan. Kalau penjualan berarti kita masuk pembayaran piutang. Tapi kalau kalau kita ke pembelian berarti itu pembayaran utang. Kita klik pembelian berarti pembayaran utang usaha. Klik 2 kali ya. Kemudian adik-adik sekalian silakan praktekkan masing-masing ya. Klik baru. Melalui bank, bukan kas. Penerimanya siapa? Yaitu CP Riunjaya. Vendor 3. Klik OK. Selanjutnya, klik nomor invoice. Invoice 2.602.000 ya. Dan klik OK. Diskonnya berapa? Diskonnya itu 275. Jumlah yang dibayar yaitu Rp1.250.000. Nah, itu dia ya. Kemudian pilih tanggal 17 Januari 2015. Pilih tanggalnya dari sekalian. Januari ya. 17 Januari. Kemudian klik OK. Kemudian klik sebesar OK. Kemudian rekam. Oke, finish untuk pembayaran utang. Silahkan ditutup dan klik batal. Oke, tutup. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada transaksi berikutnya. Jangan bosan-bosan ya untuk menginput transaksi ya. Nah, sekarang kita masuk kepada transaksi yang berbunyi. Tanggal 20 Januari 2015 dijual secara tunai kepada UD Rahayu sejumlah barang dengan PPN 10% melalui Sales Budi uang disetor ke kas negara. Uang disetor ke kas dengan rincian sebagai berikut. Nah, penjualan tunai berarti kita masuk pada menu penjualan. Kemudian klik pengiriman barang ya. Pengiriman barang jual. Saya kembali kepada transaksi dijual secara tunai ya.
Oke, sorry, klik button dulu ya. Kita masuk kepada menu penjualan, invoice penjualan, input penjualan ya. Kemudian klik baru. Kemudian klik tunai. Ini ada extra tax, ada DO jasa tunai. Klik tunai ya. Oke. Nama pelanggannya siapa? Nama pelanggannya itu Ude Rahayu. Nah, klik baru. Ude Rahayu. Kemudian rekam. Kemudian pilih Ude Rahayu, kemudian oke. Ketika ada nomor SO, nomor faktur, silakan diinput. Kemudian kita menentukan tanggalnya. Tanggalnya di sini adalah 20 Januari 2014. Januari ya. 20 Januari 2014. Oke, sekarang kita akan menginput barang. B01. Oke, kipas angin. Oke, kemudian dikirim 2 dengan harga satuan ya, ada sekalian. Oh, sorry, ya. Rp135.000. B03 radio, kemudian klik OK. Dikirim berapa? 4 dengan harga satuan yaitu 75.250. Kemudian kita akan menginput B06 mesin cuci. Oke. Dikirim berapa? 1 dengan harga satuan yaitu 618.250. Oke, masuk ke B0 yang terakhir B05. B05, oke. Kemudian 3 harga satuannya adalah Rp495.000. Oke. Tapi ada di sekalian, di sini ada pajak yaitu PPN 10%. Sini klik sampingnya ini. Pajak yaitu kita VL tax. Nah, ini dulu kita edit. Kita lihat ya. Ini ada 10% ya. Kemudian klik batal aja. PTax itu oke. Ini VL tax oke. VL tax oke. VL tax oke. Nah, setelah itu baru kita rekam. Nah, aman. Kemudian tutup, batal. Selesai. Kita masuk kepada transaksi nomor selanjutnya. Masih ada teman-teman. Kemudian tanggal 21 Januari dibayar utang kepada PT Sinar Elektro sebesar Rp4.725.000 melalui giro dengan nomor giro BG 0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2014. Di sini ada pembayaran utang dengan giro ya. Pembayaran utang berarti kita masuk kepada pembelian. Pembayaran utang usaha. Silakan klik pembayaran utang usaha. Kemudian klik baru. Kemudian klik giro. Ya, klik giro ya, jangan lupa ya. Oke, kemudian penerimanya siapa? Penerimanya itu PT Sinar Elektro ya. Oke. Kita pilih Sinar Elektro.
Kemudian tanggal, atur tanggalnya ada sekalian. (21 Januari). Oke, kemudian nomor invoice-nya. Oke saja ya. Oke. Kemudian jumlah yang dibayar Rp4.725.000. Oke, diskon nggak? Ada diskon. Dan klik aja di sini sebesar. Oke deh, kemudian kita rekam. Kemudian transaksi giro input nomor gironya yaitu BG 000011 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2014. (28 Januari ya. (28 Januari). Oke, kemudian klik oke. Oke ya. Oke. Sudah terekam. Silakan batal untuk menutup. Nah, oke, selanjutnya transaksi selanjutnya. Tanggal 24 Januari 2014 ditransfer dana dari kas ke bank sebesar Rp1.280.000. Kas ke bank, berarti kas. Kita masuk kepada menu kas dan bank. Transfer kas ya, ini ada transfer. Oke, klik saja transfer kas. Klik. Dari kas ke bank. Kas. Kemudian oke, kemudian kemana ada sekalian, itu ke bank. Oke. Tanggal transaksi 24 Januari. Januari 2014. Oke. Kemudian nilainya adalah Rp1.280.000. Sudah itu, oke, kita klik rekam. Selesai. Kemudian setelah itu kita klik batal untuk menutupnya. Kemudian transaksi selanjutnya. Selanjutnya adalah pencairan giro kayak ini. Nah, kita lihat transaksinya yang berbunyi mengatakan bahwa tanggal 28 Januari 2014 ditemukan pencairan giro. Oke, pencairan giro, teman. Adik sekalian. Untuk pembayaran utang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2013. Di sini ada pencairan giro. Di mana kita akan mencairkan giro. Ketik kas dan bank, kemudian giro keluar. Kemudian klik ini giro cair. Ini yang dibawa giro cair. Klik ini baru pencairan giro. Oke. Kemudian nomor invoice-nya berapa? Kita lihat ya, ini pencairan giro. Oke. Setelah itu jumlah yang dibayar, kita lihat ya. Pencairan giro
725.000 rupiah. Oke deh, sudah rekam. Sudah finish. Oke, selanjutnya tutup transaksi terakhir di perusahaan dagang pada pertemuan ini. Tanggal 29 Januari 2014 ditemukan 1 unit TV 20 inch dalam keadaan rusak. Rusak di sini ada rusak. Dialokasikan biayanya kerusakan dan kegagalan material. Bagaimana caranya? Yaitu kita masuk kepada persediaan. Apa yang harus kita input? Yaitu kita lihat pemakaian dan penyesuaian barang. Klik ini. Kemudian kita klik baru, terus tanggalnya 29 Januari 2015 kita atur ya. 29 Januari 2015. Oke. Penyesuaian persediaan, kemudian kodenya berapa? Kode TV 20 inci ya. Ya, oke. Jumlah berapa? -1. Oke, kemudian akun apa nih sekalian? Kita pakai akun kerusakan dan kegagalan material, atau tidak? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita buatkan akun. Ini yang saya edit ya, bukan telepon. Menjadi biaya atau beban kerusakan dan kegagalan material. Kerusakan Oke, rekam. Nah, oke. Nah, setelah itu kita klik rekam. Nah, oke, sudah terekam ada sekalian. Nah, oke ada sekalian. Setelah kita menginput semua transaksi di Januari, selanjutnya jangan lupa ya untuk tutup buku akhir bulan. Setelah tutup buku akhir bulan Januari, kita lanjut lagi ke Februari 2014. Ya, klik ini aja. 14. Tetapi kalian ingat ya, ketika ada transaksi di Januari, itu tidak bisa lagi diinput di Januari karena kita sudah tutup buku akhir bulan Januari. Jadi ingat, jangan sampai ada terlewati transaksi yang ada di Januari. Nah, sekarang kita akan menutup keluar daripada aplikasi ini. Yaitu klik keluar. Jangan lupa untuk membackup. Nah, di sini tadi ada file GBK namanya ya. Lokasi dan penyimpanan silakan disimpan baik-baik datanya. Saya simpan di komputer, kemudian di data D saya tulis nama aplikasinya ya. Oke, save aja, save. Sorry. Ya, save. Oke, backup dan keluar. Saya akan membackup dan keluar. Setelah kita membackup data ini ya, silakan akan kembali seperti semula mengenai tentang Zahir Accounting versi 6 ini ya. Oke.